Judi menurut pandangan agama. Dalam pandangan agama, judi umumnya dianggap sebagai sesuatu yang dilarang atau tidak dianjurkan, tergantung pada keyakinan dan tradisi masing-masing agama. Berikut pandangan dari beberapa agama besar. 1. Islam. Dalam Islam, judi, yang disebut maisir atau qimar, dilarang keras. Al-Quran dengan jelas melarang judi dalam beberapa ayat, termasuk dalam surah Al-Baqarah 2:219 dan surah Al-Ma'idah 5:90-91. Judi dianggap sebagai perbuatan dosa karena dapat menyebabkan permusuhan, kebencian, dan melalaikan dari ibadah kepada Allah. 2. Kristen. Dalam Alkitab, tidak ada larangan eksplisit tentang judi, tetapi prinsip-prinsip Kristen seperti keserakahan, cinta uang, dan mencari keberuntungan dengan cara mudah dianggap tidak selaras dengan ajaran moral. Banyak denominasi Kristen menentang judi karena dianggap merusak etika kerja keras dan kebaikan. 3. Hindu. Hindu mengajarkan untuk menghindari tindakan yang dapat menjerumuskan seseorang dalam ketamakan dan ketidakjujuran. Judi dilihat sebagai tindakan yang bisa menyebabkan kehancuran moral dan ekonomi. Beberapa teks kuno seperti Mahabharata bahkan memperingatkan tentang dampak negatif judi. 4. Buddha. Dalam agama Buddha, judi dianggap sebagai salah satu bentuk keinginan atau nafsu yang menghalangi pencapaian pencerahan. Sutta Pitaka dalam kanon Pali mengklasifikasikan judi sebagai salah satu dari permainan yang merusak yang harus dihindari oleh umat Buddha, terutama karena bisa menimbulkan kemalasan, kerugian finansial, dan konflik sosial. Secara umum, agama-agama besar menganggap judi sebagai tindakan yang berpotensi merusak kesejahteraan individu dan masyarakat, baik dari segi spiritual, moral, maupun sosial. Judi menurut pandangan antropologis. Dalam pandangan antropologis, judi dipahami sebagai praktik budaya yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat tertentu. Antropolog tidak menilai judi secara moral, tetapi lebih tertarik pada bagaimana dan mengapa judi muncul dan dipraktikkan di berbagai masyarakat, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Berikut beberapa perspektif antropologis tentang judi. 1. Simbol sosial dan status. Judi seringkali dianggap sebagai cara untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan dalam masyarakat. Di beberapa budaya, kemenangan besar dalam judi bisa meningkatkan status sosial seseorang, sementara kekalahan besar dapat menurunkan posisi seseorang dalam hierarki sosial. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat melihat uang dan kekayaan sebagai simbol prestise dan kekuasaan. 2. Judi sebagai pelepasan tensi sosial. Judi bisa berfungsi sebagai sarana pelepasan ketegangan sosial dan emosional. Dalam masyarakat dengan tekanan sosial yang tinggi, judi memberikan cara untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan memberikan ruang untuk ekspresi spontan dan peluang untuk mengubah nasib. Dalam konteks ini, judi dapat menjadi semacam mekanisme coping untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi atau ketidakpastian lainnya dalam hidup. 3. Ritual dan keberuntungan. Dalam beberapa masyarakat tradisional, judi sering dikaitkan dengan kepercayaan terhadap nasib, takdir, atau intervensi kekuatan gaib. Misalnya, beberapa permainan judi tradisional dapat dilihat sebagai cara untuk menguji keberuntungan atau mendapatkan restu dari dewa-dewa. Dalam konteks ini, judi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai praktik ritual yang terhubung dengan keyakinan spiritual atau kosmologi. 4. Pertukaran dan redistribusi kekayaan. Judi juga dilihat sebagai bagian dari sistem pertukaran ekonomi. Dalam beberapa masyarakat tradisional, permainan judi berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan, di mana hasil judi berpindah dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain. Hal ini bisa memperkuat ikatan sosial atau malah menimbulkan konflik, tergantung pada bagaimana masyarakat menilai hasil dari perjudian. 5. Dinamika kekuasaan dan kontrol sosial. Judi juga bisa menjadi alat untuk memahami dinamika kekuasaan dan kontrol sosial. Dalam beberapa konteks, pihak berwenang dapat mendorong atau melarang judi sebagai cara untuk mempertahankan kontrol terhadap masyarakat. Judi yang dilegalkan dapat
Judi menurut pandangan sosiologis. Dari perspektif sosiologis, judi dilihat sebagai sebuah fenomena sosial yang melibatkan interaksi antar individu dalam konteks kebudayaan, norma, dan struktur masyarakat. Berikut beberapa aspek penting terkait judi dalam kajian sosiologi. 1. Fenomena sosial. Judi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas individual, tetapi sebagai bagian dari interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok atau komunitas. Aktivitas ini sering terjadi di lingkungan yang memungkinkan adanya hubungan sosial, baik dalam bentuk kasino, lotre, hingga permainan taruhan dalam komunitas kecil. 2. Deviansi sosial. Dalam banyak masyarakat, judi dipandang sebagai bentuk perilaku menyimpang, devian, karena bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Namun, pandangan ini dapat berbeda tergantung pada budaya dan aturan masyarakat tertentu. Misalnya, di beberapa negara judi dilegalkan dan dianggap sebagai aktivitas rekreasi, sedangkan di negara lain, judi dianggap ilegal dan dilarang keras. 3. Pengaruh ekonomi dan kelas sosial. Sosiolog juga melihat judi dalam konteks ketimpangan ekonomi dan kelas sosial. Orang-orang dari kelas sosial yang lebih rendah seringkali lebih rentan terhadap judi karena mereka melihatnya sebagai cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Di sisi lain, judi juga melibatkan orang-orang dari kelas atas yang melihatnya sebagai hiburan atau ajang status sosial. 4. Dampak terhadap masyarakat. Judi dapat memiliki berbagai dampak sosial, baik positif maupun negatif. Secara ekonomi, judi dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah dan menciptakan lapangan kerja, terutama di negara atau wilayah yang melegalkan judi. Namun, dari segi sosial, judi seringkali dikaitkan dengan masalah seperti kecanduan, kriminalitas, dan disintegrasi keluarga. 5. Norma dan budaya. Sikap terhadap judi sangat bergantung pada norma dan budaya masyarakat. Di beberapa komunitas, judi mungkin diterima sebagai bagian dari tradisi atau upacara tertentu, sementara di tempat lain, judi dianggap sebagai aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau agama. Secara keseluruhan, dari perspektif sosiologis, judi dipahami tidak hanya sebagai perilaku individu, tetapi juga sebagai fenomena yang terkait erat dengan struktur sosial, norma, dan dinamika kekuatan dalam masyarakat.